Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya Bung Baidi. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan asal-usul desa di wilayah Kabupaten Tegal. Berbeda dengan seperti biasanya ya, kalau biasanya itu saya pergi mengunjungi situs atau makam atau candi dan lain sebagainya, pada malam hari ini saya hanya duduk ingin menceritakan, memaparkan asal-usul desa di wilayah Kabupaten Tegal. Sebelumnya mohon maaf, suara saya agak serak-serak ya, karena kehujanan tadi siang. Oh no. Ya, seperti janji saya kemarin ya, bahwasanya saya sudah mengupload asal-usul desa Jatiwala. Nah, pada pertemuan yang kedua ini saya coba akan memaparkan lewat YouTube saya, dan pada malam hari ini saya akan memaparkan asal-usul desa Kambangan. Jadi masih satu kecamatan dengan Jatiwala. Sebelumnya saya mohon maaf ya, bila mana ada sesepuh atau warga desa Kambangan yang mungkin lebih tahu dari saya. Saya mohon maaf, karena saya menyadari saya hanya manusia biasa dan saya juga dalam tahap belajar. Jadi apa yang akan saya sampaikan, apa yang akan saya paparkan adalah semata-mata apa yang saya tahu dan apa yang saya telusuri. Jadi sekali lagi mohon maaf bila mana ada sesepuh desa atau mungkin warga desa Kambangan yang mungkin lebih tahu dari saya, ada perbedaan cerita, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, untuk pemaparan atau materi, bukan materi ya, cerita ini saya tidak asal. Jadi saya ada beberapa sumber. Yang pertama itu sumbernya adalah dari buku Toponimi Kabupaten Tegal, asal-usul desa di wilayah Kecamatan Lebaksio. Ini buku diterbitkan oleh Kabupaten Tegal, yaitu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tahun 2019. Nah, ini bukunya. Nah, ini bukunya ya. Jadi saya ini dapat oleh-oleh dari Dikbud. Saya sering main ke sana dan saya dapat 2 buku. Yang satu ini buku khusus Kecamatan Lebaksio, yang satunya buku tentang asal-usul di Adiwarna. Jadi nanti bertahap, Lebaksio, Adiwarna, Slawi, kemudian sampai ke 18 kecamatan di Kabupaten Tegal. Ya, baik. Kemudian selain dari buku ini ya, saya juga mengambil sumber dari Dutch Map Kolonial yang diterbitkan oleh Universitas Leiden oleh Belanda. Karena kita tidak memungkiri bahwa Belanda merupakan satu negara yang sangat disiplin dalam menyimpan arsip. Kemudian selain Dutch Map Kolonial, saya juga menjadi rujukan atau sumber adalah Delper, koran, majalah, buku dan lain sebagainya yang bersumber dari
Leiden juga. Nah, mengapa saya mengambil sumber dari Leiden? Bukan berarti saya itu mempercayai sepenuhnya dari sumber Belanda atau Leiden. Namun saya sangat yakin kalau masalah data yang sifatnya data itu, saya yakin Belanda memang ahli ya. Tapi kalau masalah kisah, baru saya sedikit mengoreksi dari apa yang diceritakan oleh Belanda, karena ada ada kemungkinan kisah-kisah yang bersumber dari Belanda itu banyak yang dialihkan atau banyak yang dikaburkan. Tapi kalau masalah data seperti data pabrik, data uang, data pertanian, saya yakin Belanda itu real gitu. Jadi itu alasan saya kenapa mengambil sumber dari Belanda atau Leiden. Baik, kita kembali ke topik awal, yaitu asal usul desa Lebak Siu. Asal usul desa Kambangan. Nah, dari buku yang saya pegang ini, ya, bahwa Kambangan itu berasal dari kata kambang, dari kata kambang atau ngambang. Menurut Purwadarminta tahun 1939 itu menyebutkan, dalam Kamus Bau Sastra itu disebutkan bahwa yang namanya kambang itu adalah kumampul ing banyu atau orang nyilem, artinya itu mengapung. Jadi kambang itu mengapung di air tentunya, bukan mengapung di udara. Kalau mengapung di udara itu namanya melayang, beda lagi. Jadi menurut Purwadarminta pada tahun 1939 dalam Kamus Bau Sastra itu menyebutkan bahwa yang namanya kambang itu adalah mengapung di air. Nah, ini ya, kata mengapa dinamakan kambang atau kambangan ini, karena konon pada zaman dulu itu ada atau banyak mayat yang berada di sungai sekitar desa Kambangan. Jadi mayat yang banyak yang mengapung sehingga dinamakan kambang, sehingga menjadi desa Kambangan. Seperti itu. Saya juga kurang tahu ini mengapa ada kisah atau tragedi banyak mayat di sungai. Ya, saya kurang tahu ini, saya maaf saja, saya belum tahu. Mungkin barangkali ada yang lebih tahu bisa komentar di YouTube saya ini. Yang jelas nama Kambangan itu berasal dari mayat yang mengapung di air di sungai yang letaknya di desa Kambangan. Nah, itu. Kemudian dalam peta Belanda yang saya sebutkan tadi itu di Dutch Colonial Map pada tahun 1913 ya, itu dapat dilihat bahwa desa Kambangan ya sudah ada penduduknya biasanya itu sudah ada pemerintahan. Nah, di dalam peta tahun 1913 ini, kalau kita cermati ya, ada 4 simbol makam muslim ya. Nah, kalau ada simbol makam, artinya di desa Kambangan sudah barang pasti ada penduduk, itu pasti ya, karena tidak mungkin ada makam tapi tanpa penduduk, itu tidak mungkin. Jadi pasti ada penduduk. Nah, terbukti juga di peta 1913 itu ya, itu warna petanya itu, daerahnya itu warnanya hijau. Ini secara legenda itu di situ ada penduduk atau kampung seperti itu. Nah, selain dari 4 simbol makam itu juga ditemukan satu simbol masjid atau kalau bahasa Belandanya itu adalah mesigit.
Mesjid itu sebenarnya bahasa non bakunya dari masjid ya, mesjid. Ada satu masjid, dan ini setelah saya survei, setelah saya telusuri, itu masjid itu sekarang sudah menjelma menjadi Masjid Jami Mutasawwifin ya, sudah menjelma menjadi Masjid Jami Mutasawwifin namanya nih. Ini mohon maaf ya, saya juga catat di HP, jadi sambil lihat juga karena saya belum begitu hafal ya, jadi itu. Nah, selain satu simbol masjid dan 4 simbol makam muslim, juga ditemukan satu tulisan atau keterangan yang menyebutkan Inlander School atau INL School. Nah, Inlander School itu adalah sekolah pribumi Indonesia pada zaman Hindia Belanda. Dan untuk Inlander School ya, untuk Inlander School ini sepertinya sudah menjelma menjadi SD Negeri 1 Kambangan. Jadi itu berarti SD Negeri 1 Kambangan itu dulu adalah sebuah sekolahan dengan basic Inlander School seperti itu. Tadi sudah sangat jelas sekali, pada tahun 1913 itu di daerah Kambangan itu sudah banyak warga, sehingga ada sekolahan, ada makam, ada masjid. Itu sudah membuktikan bahwa sudah cukup ramai, bahkan mungkin sangat ramai di wilayah Kambangan. Walaupun sebagian wilayah juga ditanami pertanian ya, ada tanah pertanian seperti itu. Nah, kalau menurut buku toponimi yang tadi ini, itu disebutkan bahwa tokoh kepala desa yang pertama menjabat itu bernama Bapak Basuk. Bapak Basuk ini diangkat oleh Adipati Tegal Bupati Tegal ya pada saat itu, kemudian terkenal menjadi nama Basuk Sena. Beliau diangkat oleh Bupati Tegal menjadi Basuk Sena pada tahun 1901 Masehi. Nah, ini dapat kita pahami ya, bahwa berarti menurut buku ini itu desanya itu berdirinya pada tahun 1901 dengan kepala desa pertama yaitu Basuk Sena. Dan nama Basuk Sena ini menjadi sangat terkenal sekali, bahkan beliau dikenal sebagai seorang yang punya ilmu yang linuih ya gitu. Bahkan saking hebatnya itu beliau dihormati dan namanya itu disematkan untuk nama kesenian ya, yaitu Basuk Sena Bersolawat. Jadi kesenian muslim ya, hadroh atau apa ini ya, saya juga kurang tahu. Yang jelas di sini tertulis Basuk Sena Bersolawat. Nah, mungkin nama hadroh atau nama grup apa ya, mungkin yang di mungkin yang di Kambangan bisa lihat video ini dan komen. Nah itu. Nah, Basuk Sena ini menjabat tahun 1901 sampai dengan tahun 1910, berarti 9 tahun ya, 9 tahun beliau menjabat. Itu menurut buku toponimi asal usul desa di Kecamatan Lebak Siu. Namun demikian ya, ternyata itu sebenarnya bukan berarti ya, jadi ternyata itu di dalam arsip Belanda yang bersumber dari Delper itu menyebutkan tahun sebelum 1901 itu desa Kambangan itu sudah ada sebenarnya. Terbukti menurut arsip Leiden itu pada tahun 18
1857 ya, 1857 itu sudah ada data yang menyebutkan bahwa Desa Kambangan ya, sebagian pertaniannya, perkebunannya yang komoditasinya itu waktu itu adalah tebu, itu ada data yang menyebutkan bahwa komoditas tebu dari Desa Kambangan itu sempat dikirim ke pabrik gula Dukuh Ringin atau Swiker Fabrik Dukuh Ringin. Nah, kita perlu menggarisbawahi ini bahwa Swiker Fabrik Dukuh Ringin atau pabrik gula Dukuh Ringin itu berdiri antara tahun 1841 sampai 1842 itu. Nah, jika kita menggunakan patokan ini, artinya sebelum tahun 1857 berarti Desa Kambangan sudah ada. Terbukti karena pabrik gula Dukuh Ringin ini berdiri tahun 1841 atau 1842, sehingga ya sudah dipastikan Desa Kambangan itu lebih tua dari 1857 seperti itu. Makanya ini saya mencoba memaparkan dengan bukti-bukti yang ada ya, saya tidak sembarangan, ini bukti-buktinya itu bisa dilihat ya. Jadi di sini bahkan disebutkan ya, pada tahun 1857 ada kepala desa yang pada saat itu disebut-sebut namanya bekel ya, bekel itu adalah sebuah sebutan untuk kepala desa pada zaman dahulu ya. Bekel juga dapat diartikan adalah orang yang ditugaskan untuk mengatur pertanian. Namun saya di sini mengambil kesimpulan bahwa bekel di sini adalah kepala desa ya, di kepala desa. Jadi di sini disebutkan pada arsip tersebut bahwa ada seorang bekel yang yang memegang suatu desa Kambangan ya. Ada bekel yang memegang Desa Kambangan yang pada tahun 1857 itu namanya adalah Kertrandria. Kertrandria. Kalau dilihat dari namanya ini nama laki-laki ya, pria. Jadi disebutkan kepala desa atau bekel pada tahun 1857 adalah bernama Kertrandria. Pada saat itu bekel diwajibkan mengurus sebagian pertanian tebu agar dikirim ke Swiker Fabrik Dukuh Ringin atau pabrik gula Dukuh Ringin. Yang mungkin ada yang kurang tahu ya, pabrik gula Dukuh Ringin itu letaknya sekarang di sekitaran Brigif Dewa Ratna itu. Jadi Brigif Dewa Ratna ke selatan sedikit itu ada bangunan tua yang untuk kafe itu sampai ke depannya SMA Negeri 2 Slawi itu dulu di situ adalah bekas pabrik gula Dukuh Ringin seperti itu. Nah, dengan demikian ya kesimpulannya adalah bahwa tahun 1841 setidaknya Desa Kambangan harusnya sudah ada, atau kalau salah-salahnya tuh ya 1857 itu sudah ada desa di Kambangan. Namun demikian saya tidak menyalahkan, mungkin teman-teman punya pandangan lain atau mungkin ada yang lebih tahu dari saya. Saya mohon maaf ya, karena ini saya hanya menceritakan apa yang saya lihat atau apa yang saya paparkan. Ini adalah apa yang saya telusuri berdasarkan fakta-fakta dari beberapa sumber yang saya temui begitu. Nah, jadi begitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Desa Kambangan kesimpulannya adalah berasal dari kata kambang atau ngambang, di mana peristiwa ini saya kurang tahu kenapa dinamakan Kambangan, kenapa ada peristiwa orang Kambang ini saya kurang tahu. Yang jelas Desa Kambangan berasal dari kata kambang atau ngambang, di mana konon di situ dulu ada mayat-mayat yang mengapung. Untuk mengenang peristiwa ini dinamakan Desa Kambangan. Nah, untuk berdirinya Desa Kambangan, saya bisa mengambil kesimpulan berdirinya itu lebih tua dari 1857 gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin
Sekali lagi saya mohon maaf, barangkali ada yang lebih tahu dari saya, dan saya juga mengucapkan terima kasih. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe channel YouTube saya, Asal Usul ya. Jadi nantikan saya setiap hari Ahad dan hari Rabu di channel YouTube saya untuk mengupas asal usul desa di wilayah Kabupaten Tegal. Pantengin terus YouTube saya, siapa tahu desa Anda yang akan kami atau akan saya ceritakan. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.